Wood, saya seorang Daoi sekarang. Mulai sekarang. Mengetahui temperamen gadis ini, Qin Yichen dengan santai berkata, bagus, bagus, kamu akan berada di sana mulai sekarang. Namun, begitu dia tidak ingin mengatakan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit berbintang di sekitarnya sunyi, dan hanya sepasang mata yang menatapnya dengan heran. Setelah beberapa lama, Dike batuk sedikit, saya sedikit lebih terpengaruh dari atas, tetapi Anda dan istri Anda dapat mendiskusikan masalah ini. Putri Wenqing tersipu dengan wajah cantik, kayu mati, kamu berani mengatakan apapun. Wajah Qin Yichen memerah, tetapi segera dia menunjukkan ekspresi yang benar. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih terpengaruh? Apa maksudmu? Yah, dia adalah dewa bawaan yang murni dan tidak tahu apa artinya. Dia hanya pria baik yang tidak bertengkar dengan wanita. Ya, itu dia. Ahem, jangan bicara tentang urusan pribadimu. Batuk Dike yang lama terbatuk-batuk, wajahnya serius, dan dia melihat ke langit berbintang di depannya. Lihat ini, sumber dupa itu telah naik oleh alam semesta kuno. Dan dapat mengirim puluhan ribu orang kuat untuk memburu Putri Wenqing, yang dapat menganalisis dua hal. Salah satunya adalah bahwa kesempatan ini layak untuk klan monster kuno yang mengirimkan puluhan ribu orang kuat, yang mengkonfirmasi tebakan mereka. Yang kedua adalah ras monster kuno yang berkumpul di sini sangat kuat. Mungkin hanya sebagian kecil dari iblis Wenqing. Mereka bergegas membunuh dengan cara ini. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan ras monster kuno. Meskipun ada naga petir bawaan Lei Qiu untuk membantunya, Lei Qiu masih tidak dapat menghancurkan kekuatan apapun di reruntuhan jalan Lik dan menjadi liar. Setidaknya dia tidak dapat melakukannya ketika dia baru saja pulih. Putri Wenqing tiba-tiba mengerutkan kening. Kelompok iblis itu benar. Dibandingkan dengan mereka, kami memang berantakan. Jadi mereka berani memanfaatkan kesempatan. Qin Yichen juga sangat setuju dengan ini. Pengadilan surgawi klan iblis kuno sangat bersatu, sambil melihat ke surga kaisar. Fan Wanao dan Fan Wanli. Tetapi mereka ingin membunuhnya saat mereka bertemu. Lei Qiu tiba-tiba berkata, tapi bagaimana kesempatan berharga seperti itu diizinkan oleh anak-anak iblis itu untuk menempatinya? Pada saat ini, mereka berhenti berkelahi, dan sekali lagi mencium aroma yang memikat. Terutama setelah pertempuran sengit. Tenggelam dalam dupa Taoisme tampaknya membuat Taoisme mereka sangat indah. Seolah-olah melonjak. Itu adalah semacam kegembiraan ajaib dan keanehan yang melampaui segalanya. Qin Yichen kembali ke akal sehatnya dan menarik napas dalam-dalam. Kami menghadapi klan monster kuno. Dan satu klan saja tidak dapat bersaing dengannya. Di seberang surga klan iblis kuno adalah seluruh alam surga kaisar. Yang tidak mampu dijangkau oleh klan kaisar. Jadi saya pikir perlu untuk bergabung dengan kaisar lain. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang ragu-ragu. Dan Lei Qiu bahkan lebih tidak puas. Maksudmu bergabung dengan para dewa dan iblis itu? Lei Qiu hampir meledak dan bergabung dengan musuh yang membantai orang lain. Melihat ini, Qin Yichen menjelaskan, setidaknya, kita harus bisa melawan klan monster kuno sebelum kita bisa membicarakan di mana kita berasal. Lei Qiu diam. Itu benar. Tapi dia masih tidak mau berkata, di mana saya bisa menemukan dewa dan setan itu. Qin Yichen melihat ke sekeliling dunia yang luas. Kamu bisa menyebar dan melihat sekeliling. Mereka yang dicegat oleh klan monster kuno pasti tidak ditujukan pada Wenqing. Saya khawatir kaisar lain yang datang ke sini akan sama. Dengan musuh bersama, secara alami akan ada aliansi, bahkan untuk sementara. Ujung dari kunci Dao Xiang adalah ke arah di mana ras monster kuno melarikan diri. Ini tidak mungkin. Mereka hanya perlu melempar jaring lebar ke bidang bintang terdekat. Ini baik. Setiap orang tidak memiliki pendapat, dan Qin Yichen tanpa sadar menunjukkan aura kepemimpinannya. Dengan cara ini, Senior Lei membawa Kong Wu dan mengamati bintang bersamanya. Beberapa tetua klan juga mencari sekutu. Apakah itu klan Xiawang atau pengadilan surgawi? Ingat bahwa musuh bersama kita sekarang adalah klan monster kuno. Brother Feng Jiu Savage Wind, Anda juga memimpin tim dengan sesepuh klan, dan saya akan bersama Wenqing, dan saudara-saudara dari kota Feng Shui tersebar ke setiap tim, sehingga kekuatan masing-masing pihak dapat dijamin. Alasan mengapa Kong Wu diizinkan mengikuti Lei Qiu adalah karena takut leluhur naga petir ini akan melihat keturunan musuh-musuh itu dan membunuh mereka semua. Setelah diskusi, ribuan orang kuat segera dibagi menjadi 4 tim. Qin Yichen beruntung karena sebagian besar suku kota Feng Shui secara tidak terduga bersama Putri Wenqing. Meskipun mereka hanya memiliki beberapa ribu orang yang kuat, setengah dari mereka adalah kota Feng Shui yang kuat, dan kekuatan mereka tidak dapat diukur dengan mata biasa. Ngomong-ngomong, coba lihat apakah itu bisa ditularkan. Kupikir kaisar lain bisa memahami pro dan kontra jika mereka menghadapi rintangan dari klan monster kuno. Jika mereka semua tertarik ke langit berbintang terdekat oleh Dao Xiang, mungkin mereka bisa dikirim kepadanya. Dan yang kuat di antara berbagai kaisar sebenarnya memiliki tanda komunikasi. Tetapi di tanah kuno pasar Jalan Lik, yang bukan diri atau musuh,
secara alami mereka tidak akan mudah berkomunikasi satu sama lain. Lei Qiu dan klan Dike selalu bubar dengan tergesa-gesa, sementara Putri Wenqing melayang di langit berbintang, menatap Qin Yichen di sampingnya. Kayu, siapa yang akan kita panggil dulu? Qin Yichen berpikir sejenak. Pengadilan surgawi. Anda dapat langsung bertanya kepada mereka apakah mereka telah mencium dupa Tao. Dan jika demikian, mereka ada di dekatnya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun, mereka membutuhkan sekutu, tetapi mereka tidak perlu merekrut calon pesaing. Aku tahu, aku tidak bodoh. Putri Wenqing difitnah, hanya untuk memberitahu surga. Anda tahu, Wood baru saja membunuh Van Guat dan kerumunan, dan hubungan antara Istana Kekaisaran dan Pengadilan Surgawi menjadi semakin sumbang. Tetapi untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengan klan monster kuno untuk mendapatkan kesempatan, Putri Wenqing akhirnya mendesak token Kaisar Ke. Setelah beberapa saat, saya melihat cahaya ilahi berkedip, dan sosok tampan berkumpul. Hanya saja sikap sosok itu sangat buruk. Ketika dia melihat Putri Wenqing, dia mencibir. Ada apa? Ke Wenqing, bukan karena kamu dalam bahaya dan tidak punya tempat untuk bertanya. Mau aku menyelamatkanmu? Putri Wenqing sangat marah, dan Qin Yichen juga mengetahui bahwa orang ini bernama Yuan Mingze, meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan alam melalui pesan tersebut. Tapi jangan lupa, para dewa dan iblis di langit, dari alam surga kaisar, hingga kerajaan biasa, dan kontak mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dan Putri Wenqing, sebagai putri dari keluarga kaisar yang saat ini makmur, masih bisa begitu sombong. Terlihat bahwa Yuan Mingze sama sekali bukan orang biasa di langit. Orang ini adalah keturunan klan surgawi. Sekarang suku kaisar sedang duduk di kota, dia menjadi semakin sombong. Putri Wenqing mendengus. Bahaya apa yang bisa saya miliki? Saya bertanya, apakah Anda ingin mengambil tubuh Anda? Setelah menjawab, Putri Wenqing berkata dengan dingin. Oke, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu di langit berbintang yang penuh dengan Taoisme? Yuan Mingze tertegun sejenak, dan berkata dengan waspada, untuk apa kau meminta ini? Tentu saja karena saya juga di bidang bintang ini. Alis Yuan Mingze berangsur-angsur meregang. Lagi pula, jika dia tidak bisa mencium aroma Tao, dia tidak akan mengatakan kalimat ini. Dan Putri Wenqing juga langsung ke intinya. Lihatlah ekspresi Anda. Anda ingin berada di dekat bidang bintang ini. Haruskah Anda mempertimbangkan untuk bergandengan tangan?